Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tips menjadi mahasiswa yang produktif, aktif, dan progresif gitu. Nah, sering kita dosen gitu ya menemukan beberapa alasan yang disampaikan oleh mahasiswa gitu. Alasan yang paling rasional, alasan yang paling sering kita dengarkan adalah, oh maaf pak, gitu ya, maaf pak, saya lupa materinya, maaf pak, saya nggak baca materinya. Nah, ini kesalahan fatal buat seorang mahasiswa, karena di era digital saat ini mahasiswa harus kompetitif, harus progresif, dan tentunya harus memiliki inovatif gitu. Sehingga daya pikir kreatif itu harus dimiliki agar mampu berpikir kompetitif dan tentunya bisa progresif menantang perubahan zaman gitu. Nah, saya mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah terkait tentang alasan-alasan tadi, bahwa mahasiswa sering mengatakan lupa gitu kan, kemudian alasan tidak membaca, kemudian atau alasan lain gitu kan, atau seringlah alasan lupa ini menjadi kata kunci, key faktor buat mahasiswa untuk mencari alasan dari adanya kesibukan yang mereka lakukan. Nah, saya sendiri menyimpulkan dari beberapa faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para mahasiswa untuk menjadikan tips ini sebagai salah satu pertimbangan rasional untuk merubah perilaku mereka dari alasan-alasan yang sering dikatakan lupa itu. Nah, saya mengajar di beberapa kampus gitu ya, di 2 kampus menemukan hal yang sama gitu ya. Alasannya lupa terus dan lupa. Nah, untuk itu alasan pertama yang mungkin bisa kita sampaikan adalah mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang pertama tuh tenang gitu ya. Jadi Rasulullah tuh menyampaikan bahwa untuk mendapatkan ilmu yang baik ya, barokah gitu kan, Anda harus tenang. Tenang itu artinya posisi Anda sebagai mahasiswa itu harus siap secara mental, siap secara spiritual gitu ya, siap secara kultural gitu. Karena tenang ini merupakan bagian penting dari kita seorang mahasiswa gitu kan, untuk menambah materi, untuk menambah ilmu, untuk menambah barokah dari sebuah transformasi pengetahuan. Karena dengan kita memiliki rasa yang tenang, maka hati kita itu menjadi nyaman gitu. Karena poin utama ilmu itu masuk adalah tenang gitu. Karena kalau kita tenang, fokus kita itu bisa sangat efektif gitu. Karena tenang ini menentukan bagaimana posisi kita dalam menerima atau bisa mentransformasikan ilmu itu kembali gitu kepada orang lain. Setelah tenang, tentunya ada karakter yang kedua, yaitu senang. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang progresif, kita harus memiliki rasa senang terhadap materi. Karena menimbulkan rasa senang ini membutuhkan latihan gitu kan. Karena senang itu berhubungan dengan kultur, berhubungan dengan hobi, berhubungan dengan mindset, berhubungan dengan karakter, berhubungan dengan cara berpikir gitu. Jadi ketika kita disampaikan oleh dosen terkait materi tertentu, maka kita harus senang dengan materi itu. Saya yakin dan saya percaya bahwa kalau kita sudah senang dengan materi itu, maka kita akan berupaya sekuat mungkin untuk menguasainya dengan baik. Jadi ada korelasi antara tenang ya, itu yang berhubungan dengan qalbu ya, kemudian dengan yang berhubungan dengan qalbu itu kita kaitkan dengan senang yang berhubungan dengan tindakan gitu. Senang itu artinya perilaku, kata sifat yang menunjukkan bahwa orang itu bahagia dalam menerima pengetahuan, karena dia tahu bahwa pengetahuan itu memiliki efek secara
psikologis, memiliki efek secara sosial, memiliki efek secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Oleh sebab itu senang itu menentukan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah fokus. Nah, dalam hadis itu sih sebenarnya dikatakan diam, tapi saya mencoba sinkronkan dengan kata fokus, karena fokus ini juga menjadi poin penting, karena seorang mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang fokus. Fokus dalam arti bahwa ketika dia mampu melihat materi dengan baik, kemudian membacanya, mempelajarinya, kemudian mengajarkannya kembali, tentunya ini membutuhkan konsentrasi yang baik. Karena dengan konsentrasi tersebut itu membutuhkan daya pikir yang baik, konsumsi makanan, kemudian kenyamanan, kemudian teman-teman, lingkungan sekitar, kemudian ketersediaan fasilitas, itu menentukan bagaimana kita bisa fokus. Untuk itu fokus ini bisa kita kontrol, gitu kan? Fokus ini bisa kita kontrol, dan fokus ini itu menjadi poin utama juga dalam menentukan apakah kita mampu menerima materi dengan baik atau tidak. Karena fokus itu menunjukkan keseriusan kita, konsentrasi kita dalam menerima materi. Karena kalau kita tidak fokus, ketika kita masuk ke kelas, kemudian kita membawa sejumlah persoalan yang banyak, kita membawa sejumlah ruwetnya persoalan yang tidak jelas, gitu kan, maka itu akan mempengaruhi daya pikir kita dalam menerima materi. Dan menerima materi ketika dalam konsentrasi yang tidak baik, maka akan mempengaruhi bagaimana cara kita menerima pengetahuan itu sebagai suatu ilmu yang tentunya sangat bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah repriosikal atau timbal balik atau mengulang-ulang. Jadi poinnya adalah walaupun kita memiliki daya pikir yang baik, mindset yang tenang, dan seterusnya, tetapi kalau kita juga tidak mengulang-ulang materi yang sudah ada, maka sangat sulit buat kita untuk menerima materi itu secara kontinu. Jadi poin utama dari ilmu itu adalah diulang, karena otak manusia itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan inilah yang kemudian kita manfaatkan sebagai faedah, sebagai manfaat, agar mengulang itu menunjukkan bahwa keseriusan kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi mengulang itu bukan berarti kita tidak tahu, tetapi kita hanya memastikan bahwa ilmu itu jangan sampai hilang. Karena kapasitas otak kita manusia itu kan memiliki keterbatasan yang cukup besar, gitu kan. Sehingga dengan mengulang dan terus mengulang, itu menunjukkan bahwa kata itu akan terus berubah dan sesuai dengan perkembangannya. Misalkan dalam sebuah penelitian, seorang bayi aja untuk menyebutkan kata water itu membutuhkan waktu yang cukup lama, gitu kan. Misalnya disebutkan water dan seterusnya, gitu kan. Ini menunjukkan bahwa yang namanya artikulasi itu kemudian menjadi representasi, kemudian menjadi sebuah ilmu pengetahuan, itu harus terjadi pengulangan. Karena dengan pengulangan ini kita pastikan bahwa ilmu yang kita gunakan itu atau ilmu yang kita pelajari itu bisa benar-benar tersimpan di otak kita, sehingga dengan rasa pengulangan itu, dengan rasa ikhlas, tenang, senang, ya, fokus, ya, ini bisa menjadi kata kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang baik. Karena dengan mengulang menjadi bekal kita sebagai wadah latihan. Karena dengan mengulang ini bisa menjadi ibarat semacam ujian. Kalau misalkan besok tiba-tiba kita ujian tanpa ada latihan dan kita tanpa persiapan, gitu kan, pastikan hasilnya akan kurang baik, gitu, atau tidak semaksimal ketika mereka yang sering mengulang dan sering latihan, gitu. Saya pikir itu materi terkait tentang bagaimana seorang mahasiswa
agar tidak selalu mengucapkan kepada dosennya, oh maaf Pak saya lupa, maaf Pak saya lupa, saya tidak pelajari. Nah ini yang konyol dan ini yang sangat selalu diulang oleh mahasiswa. Mudah-mudahan dengan adanya tips ini dapat menambah manfaat dan tentunya para mahasiswa dapat menyadari diri bahwa perbuatan seperti itu merugikan buat mereka sendiri, karena ilmu itu tentunya akan bertransformasi dan terus menambah nilai manfaat. Karena ketika kita memiliki ilmu, maka derajat kita, rezeki kita pun akan meningkat. Saya pikir itu. Terima kasih.